tentang penggunaan sumber daya yang ada ya. Oke, boleh. Nah, saya screenshot dulu. Jadi tadi terkait penggunaan sumber daya yang ada di dalam perusahaan untuk mencapai tujuan. Itu tadi katanya siapa ya? Saya nggak lihat tadi. Tadi siapa yang bicara? Felicia, Bu. Oh ya, Felicia. Oke. Mungkin yang lain? Yang lain mungkin ada yang mau bicara tentang apa yang dimaksud perencanaan di dalam manajemen. Oke, kita kalau nggak ada ya ada. Berarti ini tadi betulnya dimaksud dengan oleh Felicia kalau perencanaan itu termasuk pemberdayaan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan. Dan untuk memberdayakannya pun harus dilakukan terstruktur ya, karena yang namanya perencana berarti harus tertata dengan baik apa yang akan direncanakan ke depan dan tujuannya itu apa gitu. Nah, untuk definisi sendiri saya kira teman-teman sekalian juga sudah paham dan bisa dibaca sendiri karena banyak sekali berdasarkan si A, si B, dan si C untuk definisi dari perencanaan itu sendiri. Nah, kita masuk ke jenis-jenisnya aja langsung, jenis perencanaan. Nah, di sini ada beberapa jenis perencanaan berdasarkan beberapa aspek juga. Dari mulai penggunaan, kemudian prosesnya, dan juga jangka waktu, wilayah pelaksanaan berdasarkan materi maupun berdasarkan keumuman dan kekhususannya. Gitu. Ini sebenarnya teman-teman juga pasti sudah membaca untuk berdasarkan penggunaan karena di sini ada single use dan repeat use, single use planning dan repeat planning. Berarti kalau yang namanya single use berarti ini penggunaan perseorangan gitu. Jadi perencanaan yang digunakan oleh perseorangan atau individu. Bisa mungkin dari pihak manajernya itu sendiri atau pihak investor atau pihak-pihak yang biasanya kalau single itu yang pihak-pihak yang penting, bisa investor, manajer atau mungkin pemilik. Sedangkan kalau repeat planning, kalau kita lihat dari bahasanya repeat aja itu berarti berulang ya. Jadi ini perencanaan yang dilakukan itu yang dilakukan dan secara berulang kali. Gitu. Kita coba sambil buka bukunya biar sambil mengecek apakah betul atau tidak yang saya jelaskan. Kalau di buku berarti halaman 67 ya teman-teman ya untuk bab perencanaan dalam manajemen. Nah ini. Jadi untuk jenis perencanaan berdasarkan penggunaan berarti digunakannya frekuensi, lebih ke frekuensi penggunaannya ternyata. Karena single berarti digunakan itu satu kali,
Dan memang betul biasanya ini untuk yang pihak-pihak yang penting saja seperti manajer, pemilik, ataupun investor. Sedangkan untuk repeat planning itu yang direncanakan itu digunakannya secara berulang-ulang. Gitu. Jadi nggak hanya satu kali, dan itu bersifat permanen atau berkelanjutan. Jadi bisa dipakai bulan ini, bulan depan, dan seterusnya. Kemudian untuk jenis perencanaan berdasarkan prosesnya, ada policy planning, program planning, dan operational planning. Kalau policy itu berarti ini menyangkut ke kebijakan, karena yang namanya policy itu kan kebijakan. Jadi ini menyangkut kebijakan, sedangkan program itu berarti mungkin suatu project atau program-program yang sudah disusun oleh perusahaan untuk event tertentu atau untuk pencapaian tertentu. Dan yang terakhir ada operasional planning, berarti terkait produksi karena operasional gitu. Jadi perencanaan terkait produksi. Kalau policy planning itu contohnya biasanya karena setiap bagian atau divisi itu kan pasti ada suatu kebijakan. Misal kalau di bagian SDM itu berarti kebijakannya terkait mungkin kode etik karyawan kayak gitu ya. Apa saja yang harus dilakukan karyawan dengan baik. Misal seperti mungkin jangan sampai telat, berangkatnya harus jam 8 maksimal kayak gitu. Itu termasuk kebijakan, salah satu contoh kebijakan di bidang sumber daya manusia. Jadi kedisiplinan karyawan. Jadi juga seperti izin tidak masuk dan seterusnya. Sedangkan untuk program planning itu berarti contohnya seperti program-program yang akan dilakukan oleh suatu bagian atau perusahaan. Misalnya program event apa ya? Biasanya kalau program itu yang sering ada itu di bagian pemasaran. Biasanya bagian pemasaran itu suka membuat suatu program-program yang membuat supaya bisa meningkatkan penjualan perusahaan. Mungkin event di luar membuat suatu event tertentu yang harus keluar perusahaan atau bekerja sama dengan vendor-vendor tertentu gitu. Dan itu harus direncanakan. Sedangkan untuk operational planning itu menyangkut produksi, berarti lebih kepada perencanaan berapa sih yang akan diproduksi pada bulan ini, bulan depan, atau periode yang ditentukan gitu. Kemudian yang ketiga ada berdasarkan jangka waktu, jenis perencanaan berdasarkan jangka waktu. Itu ada long range, intermediate, dan short. Kalau long berarti panjang, berarti ini jangka panjang ya. Biasanya kalau jangka panjang ini lebih dari 1 tahun. Tapi kalau intermediate itu pertengahan, kalau short itu biasanya kurang dari 1 tahun. Gitu. Jadi ini lebih ke jangka waktu. Tapi kalau jangka waktu ini sebenarnya beda-beda setiap perusahaan, dan itu kebijakan perusahaan masing-masing. Pasti setiap satu perusahaan dengan perusahaan yang lain itu memiliki perbedaan jangka waktu. Jadi tidak bisa ditentukan dengan pasti jangka waktunya berapa. Cuma untuk kisarannya, biasanya untuk kalau yang long itu yang panjang lebih dari 1 tahun, kalau intermediate itu pertengahan, kalau yang short itu kurang dari 1 tahun. Itu biasanya seperti itu. Kemudian yang keempat ada berdasarkan wilayah pelaksanaan, ada rural, city, regional, dan nasional. Nah, ini gampang dihafalkan. Kalau rural berarti mungkin di kawasan pedesaan, city itu di kawasan kota, regional itu mungkin lebih besar lagi dari kota, mungkin beberapa kota atau provinsi juga bisa, sedangkan nasional itu lebih satu negara gitu, di suatu negara. Biasanya kalau yang nasional itu perusahaan yang sudah go internasional atau multinasional dari luar negeri. Itu biasanya perencanaannya itu di tingkat nasional. Kayak misalnya perusahaan Unilever, itu kan termasuknya Nestle. Nestle itu termasuknya perusahaan luar negeri kan yang ada di Indonesia. Jadi biasanya makanya national planning. Kalau misalnya kayak regional, city, rural itu perusahaan lokal dalam negeri itu biasanya gitu. Kemudian di sini yang kelima ada berdasarkan materi. Materi itu ada personal, financial, industrial, dan educational. Begitu lihat personal berarti biasanya ini terkait dengan manusia, personal, individu. Nah, ini penjelasannya semua ada di sini ya. Nah, ya kan benar. Berarti untuk personal ini adalah perencanaan yang berkaitan dengan personal individu atau pegawai.
Ini biasanya oleh manajer sumber daya manusia. Sedangkan untuk financial itu berarti ke keuangan, bagian keuangan. Ini bagian keuangan yang biasanya mengurusi laporan laba rugi, pencatatan keuangan gitu. Kemudian ada bagian industri. Kalau industri itu masuk aktivitas industri. Aktivitas industri, mungkin aktivitas yang biasanya terkait dengan hambatan-hambatan dalam pencapaian tujuan. Mungkin bisa hampir sama seperti controlling. Jadi perencanaan untuk mengkontrol aktivitas industri, gitu, supaya tidak terjadi hambatan dan mengganggu operasional perusahaan. Kemudian ada educational planning, yaitu terkait kegiatan pendidikan. Biasanya ini pelatihan untuk mungkin karyawannya atau mungkin sumber daya manusia yang ada di dalam perusahaan. Jadi nggak cuma staff tapi manajer juga dan pihak-pihak lain. Biasanya ini memang untuk karyawan, training biasanya. Kemudian di sini perencanaan yang terakhir untuk jenisnya itu ada yang baik keumuman dan kekhususan. Itu ada general, special, dan overall planning. Kalau general itu biasanya secara umum, dan ini perencanaan yang dibuat secara garis besar saja, jadi tidak spesifik. Jadi membuat perencanaan yang tidak spesifik. Kayak misalnya nanti di akhir bulan akan ada kegiatan pelatihan karyawan, gathering perusahaan, gitu. Tapi tidak dirinci kegiatannya seperti apa, di mana, kemudian berapa orang, biayanya berapa, gitu tidak dirinci, jadi hanya general plan saja. Kemudian kalau untuk special planning itu rencana khusus, yaitu yang dibuat secara mendetail dan terperinci. Jadi nanti mungkin setelah sudah dibuat rencana umum, kalau memang ingin direalisasikan, biasanya dibuatkan sebuah rincian seperti mungkin biayanya berapa yang dibutuhkan, kemudian siapa saja peserta pelatihan tersebut, kemudian apa saja kegiatannya, mungkin sampai dibuatkan rundown acara dari jam berapa sampai jam berapa, dan selesainya pada tanggal berapa gitu. Jadi lebih spesifik. Kemudian yang terakhir ada overall planning, itu rencana keseluruhan. Ini berarti terkait hampir semua perencanaan pekerjaan, dan itu nanti akan dibuat seperti pola. Jadi semacam rangkuman keseluruhan dari perencanaan yang ada di dalam perusahaan, overall semuanya. Jadi teman-teman harus bisa membedakan apa bedanya general, special, dan overall planning. Kalau general secara umum, special itu spesifik, overall planning itu berarti keseluruhan, rencana keseluruhan yang dirangkum menjadi satu. Kemudian masuk ke sifat perencanaan sendiri, itu juga ada kemarin soalnya ada faktual, rasional, fleksibel, sampai dialektis. Kalau faktual itu berarti sesuai dengan fakta yang ada, sesuai dengan kondisi perusahaan, jadi tidak dibuat-buat. Sedangkan untuk rasional itu juga hampir sama seperti fakta. Namun dia itu harus mengklasifikasikan berbagai permasalahan yang ada. Jadi lebih dirinci lagi untuk permasalahan yang ada untuk dijadikan suatu perencanaan yang baik. Sedangkan untuk fleksibel sendiri itu berarti bisa berubah, tidak paten seperti itu, fleksibel. Jadi menyesuaikan kondisi yang ada. Dan yang keempat, sifatnya ada berkesinambungan, berarti perencanaan itu tentunya akan berkesinambungan dengan tujuannya. Jadi jangan hanya sekedar merencanakan, namun tidak jelas tujuannya kemana, tapi harus sesuai dengan tujuan perusahaan. Jadi kayak misal membuat suatu pelatihan karyawan itu pasti ada tujuannya, supaya karyawan tersebut memiliki kinerja yang baik, semangat kerja yang tinggi, dan hasil kerjanya sesuai, maka nanti akan memudahkan perusahaan dalam mendapatkan keuntungan. Nah, gitu. Jadi harus berkesinambungan. Yang terakhir itu ada dialektis, yaitu harus memikirkan peningkatan dan perbaikan untuk kesempurnaan masa yang akan datang. Jadi tidak melawan perkembangan zaman atau perubahan yang ada. Gitu. Itu sifatnya. Kemudian kita masuk ke dalam tahap perencanaan.
Tahapnya itu yang pertama menetapkan sasaran atau tujuannya. Nah, jadi yang tadi kita baru jelaskan harus berkesinambungan. Jadi kita harus tahu tujuan dari perencanaan itu sendiri. Jadi kita pertama-tama ketika hendak membuat suatu perencanaan harus menetapkan sasaran dan tujuannya. Kayak misal tadi ingin membuat suatu pelatihan karyawan, nah kita harus tahu sasarannya siapa. Berarti sasarannya itu karyawan dan tujuannya itu apa? Yaitu untuk meningkatkan kinerja dari karyawan tersebut atau produktivitas perusahaan melalui kinerja karyawan yang baik. Gitu. Jadi dijelaskan sudah. Kemudian selanjutnya setelah kita membuat suatu tujuan, menetapkan tujuan dan sasaran, maka yang selanjutnya kedua itu menentukan keadaan, situasi, dan kondisi sekarang. Jadi menentukan keadaannya apakah memungkinkan dalam membuat kegiatan tersebut dengan situasi seperti ini. Gitu. Seperti misalnya ingin mengadakan pelatihan karyawan, namun situasi sekarang sedang masa yang tidak memungkinkan adanya pandemi COVID yang membuat kita tidak bisa berinteraksi atau kesulitan atau terbatas sekali ruang geraknya sehingga akan sulit berinteraksi. Sedangkan untuk yang namanya pelatihan karyawan biasanya itu kan kita dikumpulkan dalam suatu tempat, suatu wadah presentasi, kemudian adanya demo mungkin, kemudian adanya forum diskusi begitu. Itu di sini disesuaikan apakah bisa. Jika memang bisa, berarti harus sesuai dengan protokol kesehatan. Karena harus menyesuaikan kondisi yang sekarang. Kemudian yang ketiga, mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat. Mengidentifikasi berarti kita harus menganalisis kira-kira faktor apa yang akan mendukung kegiatan ini dan menghambat kegiatan ini. Berarti kalau faktor pendukung, misal kalau pelatihan karyawan ya terkait dengan apakah ada biaya untuk membuat suatu pelatihan, gitu. Dan kalau penghambatnya apakah diperbolehkan untuk melaksanakan pelatihan karyawan dengan situasi seperti ini, kira-kira apa saja penghambat itu nanti harus dianalisis sebelum melakukan perencanaan kegiatan. Kemudian yang terakhir mengembangkan dan menjabarkannya. Setelah sudah ditentukan yang tadi itu, sasaran, kemudian situasi dan faktor-faktornya, yang terakhir adalah mengembangkan rencana tersebut. Jadi lebih diperinci lagi kegiatannya apa, kemudian apa saja yang nanti akan dilakukan di dalam suatu kegiatan tersebut. Itu hanya contoh saja untuk pelatihan karyawan, namun untuk sisi keuangan itu juga ada, tentunya berbeda. Mungkin kegiatannya bukan pelatihan karyawan, tapi bisa jadi pelatihan, tapi pelatihan di bidang pencatatan keuangan yang baik atau cara melaporkan pajak perusahaan gitu juga bisa. Jadi tinggal menyesuaikan saja keempat tahap ini. Selanjutnya kita masuk ke tujuan dari perencanaan sendiri, yaitu yang pertama mengurangi resiko dan perubahan yang mungkin terjadi pada masa yang akan datang. Jadi kalau kita merencanakan otomatis akan mudah atau lebih terrinci, terstruktur. Jadi kegiatannya itu tidak melenceng dari tujuan perusahaan, makanya akan berkurang resikonya ketika ada perencanaan. Dan itu sebenarnya sesuatu yang wajib di dalam manajemen yang namanya perencanaan. Kemudian yang kedua, memfokuskan kegiatan pada sasaran yang telah ditetapkan. Jadi lebih fokus. Kan biasanya juga ketika kita merencanakan, itu belum tentu juga akan sama kan kegiatannya yang akan terjadi. Nah, makanya butuh penting untuk perencanaan supaya lebih fokus dan tidak keluar dari ranahnya. Selanjutnya yang ketiga, menjamin proses pencapaian tujuan dapat terlaksana secara efektif dan efisien. Dan ternyata ada jaminan proses pencapaian tujuan. Karena perencanaan dibuat secara terstruktur dan tersusun dengan baik, maka ini akan lebih membuat kemungkinan besar akan lebih efektif dan efisien. Kalaupun memang nantinya tidak terlaksana, itu biasanya tidak akan merugikan, gitu. Karena akan ada antisipasinya. Dalam perencanaan kan biasanya ada penghambatnya apa, terus
pendukungnya apa. Kalau memang benar-benar terhambat, harus biasanya sudah diantisipasi dengan identifikasi tertentu. Jadi tidak akan terlalu rugi gitu. Kemudian yang keempat, memudahkan pengawasan. Ini pasti. Selanjutnya masuk ke manfaatnya sendiri, yaitu membantu manajemen untuk melakukan penyesuaian dengan perubahan dan perkembangan lingkungan yang terjadi. Kemudian yang kedua, membantu mengerucutkan persesuaian pada masalah utama. Kalau mengerucut itu berarti sama aja seperti memfokuskan. Jadi lebih fokus terhadap masalah-masalah yang terjadi. Yang ketiga itu memungkinkan manajer memahami gambaran operasi secara komprehensif dan lebih jelas. Berarti lebih memudahkan memahami lebih mudah memahami gambaran operasi. Jadi terkait produksi, lebih memahami kegiatan aktivitas operasional perusahaan lebih jelas gitu. Jadi kalau ada kondisi, ada kendala, ada suatu hambatan tersendiri, itu akan mudah menyelesaikannya. Kemudian manfaat yang keempat, membantu penempatan tanggung jawab lebih tepat. Biasanya kalau perencanaan itu kan sudah dirinci dan dibuat detail, maka biasanya sudah ada PIC-nya sendiri atau penanggung jawab dari setiap bagian. Gitu. Jadi akan lebih jelas lagi kalau misalnya ada kendala, nanti follow up-nya itu ke bagian apa gitu. Selanjutnya, manfaat yang lain memberikan cara melakukan perintah untuk operasi, kemudian mempermudah koordinasi antar organisasi itu pasti, kemudian membuat tujuan lebih khusus terperinci dan lebih mudah untuk dipahami, memperkecil pekerjaan yang tidak pasti, dan menghemat waktu, tenaga, dan biaya. Kenapa menghemat? Karena biasanya kalau perencanaan itu sudah ada rundown-nya gitu, sudah ada rundown, sudah ada penanggung jawab, biayanya berapa gitu. Jadi lebih menghemat. Karena sudah dihitung di awal. Biasanya kalau perencanaan sama realisasi itu tidak jauh beda. Harusnya seperti itu. Karena kan di tengah perencanaan ada setelah perencanaan ada yang namanya controlling. Nah, di sini selain ada manfaat juga ada kelemahannya juga. Tapi di sini ternyata kelemahannya tidak terlalu banyak. Yang pertama, pekerjaan yang tercakup dalam perencanaan mungkin berlebihan pada kontribusi nyata. Ini ada kemungkinan tetap bisa tidak sesuai yang direncanakan. Ini ada kemungkinan juga seperti ini. Cuman kalau biasanya itu kalau controllingnya bagus, ini tidak akan terjadi. Kemudian yang kedua, perencanaan cenderung menunda pekerjaan. Ada beberapa juga yang memang walaupun sudah dilakukan perencanaan tetap bisa tidak terrealisasi dengan baik, itu juga ada. Balik lagi tadi, kalau controllingnya kurang bagus, ini bisa terjadi. Jadi tidak tertunda-tunda pekerjaan. Karena cuma hanya sekedar perencanaan aja gitu, tapi tidak direalisasikan. Kalau perencanaan kan biasanya dilakukan dengan penyusunan diskusi, kemudian dicatat gitu ya, tapi tidak untuk implementasinya sendiri kan masih nanti gitu, masih di suatu saat nanti, di periode yang akan datang, bukan periode saat itu juga. Kemudian yang ketiga, kadang-kadang hasil yang paling baik diperoleh dari penyelesaian situasi individual dan penanganan setiap masalah pada saat masalah tersebut terjadi. Ini juga ada yang terjadi seperti ini. Dan terakhir, ada rencana yang diikuti cara-cara yang tidak konsisten. Kalau ini berarti terkait dengan kompetensi dari karyawan itu sendiri. Kalau karyawan memang kurang bagus kinerjanya, ini bisa terjadi. Jadi mereka itu tidak mengikuti cara-cara dari yang sudah direncanakan. Ibu boleh dipotong? Iya, silakan. Kenapa sih Bu perencanaan biasanya beda saat terjun di lapangan tuh Bu? Contohnya apa misal? Misalnya kan udah dibuat rundown gitu, tapi biasanya jadwalnya suka diundur gitu Bu. Suka diundur ya. Ini pasti anak-anak organisasi ini biasanya nih apanya kayak gini. Yang sih perencanaan. Rundown tuh Bu.
buat event-event gitu. Makanya tadi balik lagi ke dalam sumber daya manusianya yang ada di situ. Jadi kalau memang sumber daya manusianya di situ kurang semangat atau mungkin tidak ada dorongan tertentu untuk bisa mencapai suatu tujuan, itu biasanya tidak sesuai rencana. Apalagi kayak suka ngaret itu tidak ada motivasi dari internal gitu. Biasanya kalau ada motivasi, misalnya kalau ngaret nanti akan ada punishment, terus akan ada denda atau potongan-potongan gaji misalnya kalau sudah ada rewardnya, itu biasanya akan mau nggak mau harus nggak ngaret, lebih disiplin lagi gitu. Jadi tergantung controlling dari organisasi tersebut. Jadi kalau misalnya biasanya kalau organisasi atau perusahaan yang sudah ada mungkin gajinya, salary, terus ada punishment tertentu itu biasanya bisa sesuai rencana. Tapi kalau memang longgar, peraturannya longgar itu biasanya memang seringnya seperti itu. Ada yang ngaret terus tidak sesuai rencana gitu. Tapi itu bisa dibantu juga dengan mungkin leadership dari organisasi itu sendiri. Gimana caranya peran manajer, peran ketua organisasi untuk bisa memotivasi staff-staffnya supaya bisa tidak ngaret, supaya bisa mengerjakan sesuatu yang sudah direncanakan bersama-sama gitu. Jadi nggak cuma waktu rapat aja kita sepakat-sepakat, tapi ujung-ujungnya ketika hari H pada tidak mengerjakan sesuai job desk-nya atau tidak sesuai dengan yang sudah disepakati. Jadi balik lagi ke peran manajer atau ketua organisasi atau ketua divisinya gitu. Itu sesuatu yang memang sering terjadi sih. Gitu. Oke, Bu. Terima kasih, Bu. Berarti termasuk apa? Kelemahan dari mungkin bisa disebutkan kelemahan dari perencanaan di dalam suatu organisasi gitu. Karena kalau perusahaan biasanya ya tidak selonggar organisasi lah. Karena kan kalau organisasi biasanya non-profit, perusahaan itu lebih ke profit dan itu sudah ada aturan-aturan tersendiri, ada kontraknya juga dari pihak karyawan ke perusahaan. Kalau organisasi kan biasanya itu di awal tuh tidak ada ada yang tidak ada kontrak, jadi hanya kemauan si orang tersebut untuk bergabung dalam suatu organisasi gitu. Itu bisa jadi suatu kelemahan dalam perencanaan. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama. Ini kita masih masuk ke perencanaan, nanti kita akan bahas sedikit tentang strategi. Terakhir, keterbatasannya. Keterbatasannya itu hampir sama kayak tadi hambatan. Di sini kalau keterbatasan itu fleksibilitas, biaya, waktu, dan perencanaan. Perencanaan yang dibuat berdasarkan data yang lalu. Kalau fleksibel itu berarti ini terkait dengan perubahan yang ada gitu. Jadi kalau misalnya ada suatu perubahan gitu ya, itu bisa membuat perencanaan tersebut menjadi tidak sesuai yang diharapkan atau disepakati. Jadi terkait fleksibilitas. Nah, yang kedua, biaya itu berarti terkait dengan estimasi biaya yang dikeluarkan itu tidak sesuai dengan yang sudah direncanakan. Kalau biaya itu memang sering terjadi, dan itu biasanya memang nggak sama dari yang direncanakan sama yang direalisasikan, apalagi kalau pengeluaran. Kita misal perencanaannya pengeluaran kegiatan suatu event 10 juta, tapi pasti biayanya itu nggak bulat 10 juta yang dikeluarin, bisa aja lebih atau kurang. Atau kalau memang benar-benar dipaksa itu biasanya harus kurang dari 10 juta ya gitu. Dan itu nggak mungkin bulat 10 juta. Itu sih. Kecuali kalau dibuat-buat sendiri, dibuat-buat supaya 10 juta itu bisa. Nah, makanya ini biaya termasuk suatu keterbatasan. Kemudian yang ketiga ada waktu, yaitu waktu untuk menyusun rencana pada umumnya sering terbatas, terutama bagi rencana tahunan. Kalau ini sih tergantung dari perusahaannya masing-masing, kalau waktu. Karena memang setiap perusahaan atau organisasi juga ada yang tidak melakukan perencanaan. Tapi jarang sih, ya walaupun perencanaannya secara umum, tadi yang global, yang secara garis besar, maupun yang spesifik, minimal perusahaan pasti melakukan perencanaan, walaupun nggak spesifik.
Dan yang terakhir itu ada rencana dibuat berdasarkan pada data yang telah lampau. Kenapa ini masuk ke keterbatasan? Karena kalau perencanaan dibuat hanya asumsi aja, asumsi atau pendapat berdasarkan yang sudah terjadi masa lalu, itu sebenarnya belum tentu akan terjadi di masa yang akan datang gitu. Jadi ini salah satu, ini kenapa alasan dimasukkan ke dalam keterbatasan. Jadi belum tentunya akan terjadi lagi sebenarnya. Cuma ini sering sekali digunakan. Jadi kalau misalnya kita mau buat perencanaan ke depan, pasti kita berpacunya pada yang sudah terjadi gitu. Itu sering sekali. Bahwa hampir semua forum organisasi atau perusahaan itu pasti melihat ke masa lampau. Misal kalau kita mau merencanakan suatu pengeluaran, pasti kita melihat bulan kemarin pengeluarannya berapa, bulan kemarinnya lagi berapa gitu. Kemudian kita mengira-kira, oh berarti bulan sekarang pengeluarannya nggak jauh beda lah ya sama yang kemarin gitu. Padahal itu belum tentu, bisa aja lebih atau bisa aja kurang. Jadi ini suatu keterbatasan karena kan hanya berdasarkan asumsi. Nah, tadi sudah kita bahas dengan cepat terkait perencanaan. Kemarin juga teman-teman sudah mengerjakan soal, kurang lebih sudah paham lah ya. Kita masuk ke dalam strategi dalam manajemen. Nah, jadi setelah kita lakukan perencanaan, itu kita buat suatu strategi. Nah, kalau strategi yang teman-teman tahu apa itu strategi? Apa yang dimaksud dengan strategi? Taktik, Bu. Taktik. Ya, taktik. Definisinya agak panjang. Strategi adalah strategi bisa dikatakan sebagai suatu kegiatan ya, balik lagi untuk tujuan perusahaan. Coba ada yang bisa panjang, mungkin definisi dari strategi yang udah baca bukunya. Bisa dikatakan sebagai proses bisa proses pelaksanaan suatu kegiatan perusahaan untuk mencapai tujuan. Saran, Ibu. Gimana? Untuk mencapai sasaran. Iya, untuk mencapai sasaran. Kalau itu untuk mencapai sasaran, berarti kan itu fungsi strategi untuk mencapai sasaran. Jadi mungkin strategi bisa dibilang suatu proses, suatu taktik juga bisa kalau bahasa singkatnya ya taktik atau apalah itulah. Nah, kalau di buku ini yang saya tangkap itu ada 2 poin, yaitu melihat dari apa yang organisasi ingin lakukan atau intends to do, dan melihat dari apa yang organisasi akhirnya lakukan. Jadi tujuannya untuk mencapai tujuan tentunya, karena manajemen kan untuk mencapai tujuan. Nah, tapi mencapai tujuan dengan apa? Yaitu dengan, kalau di sini kita lihat ada sumber keunggulan, atau yang kita kenal sebagai keunggulan kompetitif. Gitu, keunggulan kompetitif itu sesuatu yang berbeda, nilai plus dari perusahaan yang nantinya akan bisa membuat perusahaan tersebut menjadi bisa bersaing dengan kompetitor. Jadi proses yang dilakukan perusahaan dengan memanfaatkan sumber keunggulan untuk mencapai tujuan gitu. Jadi ada sumber keunggulannya, ada keunggulan yang ditonjolkan di dalam perusahaan. Karena kalau misalnya kita membuat strategi tapi tidak ada keunggulan-keunggulan, itu akan susah ya. Kita cuma buat, ya itu hampir sama aja kayak perencanaan, berarti kita cuma membuat suatu membuat suatu perencanaan kegiatan tanpa adanya keunggulan gitu. Kalau strategi itu ada keunggulan. Misal kalau perusahaan
Seperti misalnya kalau kita lihat keunggulan-keunggulan yang diberikan oleh perusahaan, salah satu contohnya perusahaan yang besar aja, perusahaan Indofood yang sering sekali kita lihat itu, dia memiliki keunggulan diferensiasi produk. Jadi diferensiasi produk itu adalah suatu penawaran produk-produk yang berbeda, different. Jadi dia punya satu produk, tapi macamnya tuh jenisnya itu berbeda-beda. Nah, itu bisa disebut suatu keunggulan. Salah satu contoh dari keunggulan si perusahaan itu. Ya, misal Indomie kan ada banyak ya. Indomie rasa ayam bawang, rasa ayam geprek, ayam penyet, semuanya ada. Nah, itu suatu keunggulan dari si perusahaan itu. Jadi strateginya itu diferensi produk. Begitu juga dengan Unilever. Unilever itu perusahaan besar, ya perusahaan besar yang kita tahu, dan dia itu punya keunggulan untuk strategi itu apa ya, kalau Unilever itu berarti dia juga hampir sama, diferensi produk juga. Banyak sih strategi, cuma salah satunya yang gampang lah, yang gampang dihafalkan tuh diferensiasi produk, yaitu di bidang toiletries, seperti ada odol, sabun mandi, sampo. Nah, itu semuanya merek Unilever yang sering kita pakai sehari-hari itu, Pepsodent, kemudian ada Lifebuoy, dan lain-lain. Itu baru produk diferensiasi produk toiletries, belum produk makanannya. Produk makanan juga ada tuh Unilever, ada kecap bango, kemudian ada yang lainnya, saya nggak hafal. Jadi itu salah satu dari contoh keunggulan si perusahaan itu sendiri. Jadi kalau strategi itu harus ada keunggulannya. Nah, di sini ada situasi kapan membutuhkan suatu strategi. Sebentar. Yang pertama itu sumber daya yang dimiliki terbatas. Jadi kalau organisasi atau perusahaan merasa sumber dayanya itu terbatas, berarti dia perlu strategi. Tuh. Ya, gimana lah caranya supaya bisa tetap beroperasional dan tujuan tercapai. Ya, kalau misalnya sumber daya terbatas, misal kalau yang dimaksud adalah sumber daya manusia, berarti mungkin dia harus memanfaatkan teknologi. Itu kalau zaman saat ini ya, harus memanfaatkan teknologi. Dan untuk sumber dayanya pun harus benar-benar dilatih untuk paham terkait teknologi. Jadi supaya bisa memanfaatkan teknologi dengan baik dengan keterbatasan yang ada. Nah, kemudian yang kedua, ada ketidakpastian yang berkenaan dengan kekuatan organisasi dalam menghadapi persaingan. Jadi mungkin ya seperti abu-abu lah situasinya abu-abu, atau ragu-ragu kalau perusahaan atau organisasi itu bisa bersaing dengan perusahaan lain. Ini harus ada strategi. Jadi harus dicari nih keunggulannya apa, kemudian dikembangkan, atau mungkin kalau nggak punya keunggulan dibikin perencanaan dulu. Perencanaan kira-kira kita akan menonjolkan atau mengangkat keunggulan perusahaan itu di bidang apa, di sisi apanya gitu. Kalau tadi yang saya sebutkan contoh dari Indofood itu kan di sisi produknya, dia diferensiasi, membuat produk yang berbeda-beda jenisnya, bervariasi ya, bervariasi. Unilever juga gitu. Kalau misalnya perusahaan kecil lah, kalau kedai kecil yang seayam, jualan ayam goreng, terus nanti jadi ayam geprek, udah ada ayam penyet, terus ayam sambal apa kayak gitu. Nah, itu biasa itu salah satu strategi. Jadi mereka berusaha untuk memunculkan keunggulan produknya. Keunggulan juga nggak harus produk, tapi bisa jasa. Bisa jasa. Jadi dicari. Kemudian yang ketiga, situasi komitmen terhadap sumber daya tidak dapat diubah lagi. Komitmen terhadap sumber daya tidak dapat diubah lagi. Maksudnya apa? Situasi membutuhkan strategi. Mungkin kalau ini komitmen berarti sudah komitmen yang mungkin yang sudah tidak dapat dirubah lagi, itu harus dibuat strategi. Ini maksudnya apa ini? Saya juga agak bingung. Komitmen bahasanya kadang kalau di buku itu, kalau translate dari bahasa Inggris ke Indonesia itu suka bahasanya agak susah dipahami.
Nah, mungkin ini untuk yang ketiga, kapan situasi yang membutuhkan strategi ketika komitmen terhadap sumber daya tidak dapat diubah lagi. Jadi kalau misalnya komitmen itu berarti biasanya kalau sumber daya terkait dengan karyawan, sumber daya manusia dengan perusahaan yang mungkin sudah bersepakat, sudah saling menyepakati suatu kontrak. Terus nanti atau mungkin dari pihak perusahaan ke pihak supplier, supplier atau pihak eksternal itu juga bisa yang sudah disepakati yang tidak bisa dirubah lagi. Dan biasanya kan kalau kegiatan operasional atau kegiatan aktivitas perusahaan itu memang harus selalu dijalankan dengan baik supaya bisa bersaing. Nah, karena memang sudah ada perjanjian yang sudah tidak dirubah, yang sudah tidak dapat dirubah, biasanya perlu dilakukan strategi. Karena kan yang namanya untuk berjalan aktivitas perusahaan supaya baik itu harus tetap berjalan baik gitu. Gimana ya cara menjelaskannya supaya nantinya itu bisa tetap bersaing. Biasanya kalau sudah ada kesepakatan yang memang mungkin di kondisi sekarang tuh tidak sesuai dan sulit bersaing. Nah, makanya harus mau nggak mau membuat strategi supaya bisa bersaing lagi gitu. Entah itu dari hubungan antara karyawan dengan perusahaan maupun dari supplier dengan perusahaan. Jadi hubungan mereka itu biasanya hubungan antara dua belah pihak bisa mengganggu kegiatan aktivitas perusahaan dalam mencapai suatu tujuan gitu. Intinya seperti itu. Nanti kalau bingung ditanyakan saja. Kemudian yang keempat, keputusan-keputusan harus dikoordinasikan antara bagian sepanjang waktu. Nah, ini berarti terkait dengan koordinasi setiap bagian dari bidang sumber daya manusia ke bidang keuangan, kemudian ke bagian operasional, ke bagian riset itu harus saling berkoordinasi. Nah, supaya mereka bisa bekerja sama ya dalam memajukan perusahaan. Dan untuk bekerja sama juga harus membutuhkan suatu strategi dan atau mensinkronisasi lah. Sinkronisasi supaya nanti bisa membentuk strategi dan bisa bersaing gitu. Kemudian yang terakhir ada ketidakpastian mengenai pengendalian inisiatif. Intinya kalau nggak ada inisiatif di dalam perusahaan, hanya stuck gitu-gitu aja idenya, nggak ada inovasi, kreativitas, itu penting dilakukan suatu penyusunan strategi. Gitu. Itu tadi situasi kapan harus membuat strategi. Sekarang kita masuk ke dalam level strategi. Ada 3, yaitu korporatif, unit bisnis, dan fungsional. Nah, kita masuk ke bukunya langsung. Karena ada yang sudah baca bukunya, terus bisa jelasin terkait level strategi. Halaman berapa ini? Ini 167. Nah, ini level dalam strategi itu ada yang pertama level korporatif, yaitu merupakan strategi yang dirumuskan oleh manajer puncak dalam suatu perusahaan untuk mengatur kegiatan dan operasi organisasi yang memiliki lini atau unit lebih dari satu. Berarti ini berarti yang membuat atau yang menyusun strategi itu kalau korporatif berarti dia itu manajer yang paling atas atau ketuanya atau direktur atau CEO, itulah beda-beda namanya biasanya, yang menyusun suatu strategi untuk mengatur kegiatan operasional. Jadi ini dituntut sekali untuk yang namanya CEO untuk memiliki kemampuan yang baik dalam menyusun strategi. Seperti contohnya bisnis apa yang seharusnya dimasuki oleh perusahaan. Berarti ini strategi awal banget. Mungkin ini perusahaan baru. Apakah ini jasa, produk, atau mungkin retail, itu nanti ditentukan di awal.
Kemudian yang kedua, apa sasaran dan harapan dari masing-masing bisnis yang digeluti. Ini berarti sasarannya itu kayak konsumennya itu mau masuk ke yang konsumen yang seperti apa, kemudian tujuannya itu apa, penjualan kah atau non-profit. Kemudian yang ketiga, bagaimana mengalokasikan sumber daya yang dimiliki untuk mencapai sasaran tersebut. Berarti ini termasuk penyusunan struktur organisasi. Jadi siapakah, nanti akan ada bagian apa aja nih di dalam perusahaan. Bagian keuangan, SDM, operasional, riset, atau risetnya nggak usah, nggak apa-apa. Karena kita cuma butuh jualan-jualan aja, atau mungkin kita butuh riset untuk bisa mengembangkan gitu, itu juga bisa. Jadi semacam penyusunan struktur organisasi. Gitu. Ini juga beberapa bagian-bagian yang bisa dipikirkan atau jadi alternatif di dalam level korporasi, seperti terkait dengan kedudukan dalam pasar. Misalnya kalau kita membuat suatu produk, kita harus menganalisis di pasar kira-kira produknya akan laku atau enggak gitu. Dan kalau kita mau membuat jasa ekspedisi pengiriman, apakah di pasar memungkinkan dengan adanya JNT, JNE, Wahana, kemudian Si Cepat, Shopee Express, dan seterusnya. Jadi kita harus mengetahui kedudukan pasar itu seperti apa. Kalau misalnya sekiranya kayak seperti ini, potensi jika kita membuat suatu jasa ekspedisi. Karena sekarang lagi COVID dan banyak orang yang jual beli online, kemudian mengirim barang secara online gitu. Tapi kita harus punya strategi tersendiri dengan mungkin punya keunggulan lain yang pengirimannya harus maksimal 1 hari nyampe gitu misal. Kemudian yang kedua, inovasi. Inovasi tentunya ya berbeda dengan yang lain. Kemudian produktivitas itu terkait kira-kira kayak ini dibandingkan dengan si kompetitor. Produktivitasnya kira-kira akan bisa bersaing atau tidak. Jadi terkait kapasitasnya. Dari mulai SDM-nya ada berapa, kemudian kemampuan SDM tersebut dalam bekerja. Kemudian yang keempat ada sumber daya fisik dan finansial, keuangannya apakah akan kuat menopang, modelnya akan kuat menopang kegiatan operasional. Gitu. Dan yang kelima, apakah terkait profitabilitas, keuntungannya nanti apakah akan bisa kita mencapai keuntungan yang diharapkan. Kemudian yang keenam, tentang prestasi dan pengembangan manajerial. Jadi ini pencapaian ya, pencapaian. Dan yang ketujuh juga pencapaian dari karyawan, stafnya. Dan yang terakhir terkait tanggung jawabnya. Tanggung jawab sosial itu berarti lebih kepada lingkungan. Misalnya kalau pabriknya limbah, tanggung jawabnya seperti apa? Biasanya dilakukan CSR, Corporate Social Responsibility. Jadi perusahaan bikin program untuk lingkungan. Itu contohnya kayak gitu tadi. Kemudian untuk yang kedua tadi, setelah kita bahas level strategi di level korporatif, yang kedua strategi di level unit bisnis. Unit bisnis, kita baca dulu. Ini terkait pemanfaatan sumber daya yang dimiliki dan melakukan tindakan penyesuaian agar suatu bisnis dijalankan dapat diterima oleh pangsa pasar dalam kondisi tertentu. Berarti ini lebih ke strategi di dalam pangsa pasar. Kalau kita membahas pangsa pasar, ada yang tahu nggak tentang pangsa pasar itu apa sih? Pangsa pasar ini kan kita baru pengantar manajemen ya, bukan Sasaran pasar. Bukan manajemen pemasaran. Sasaran pasar. Ya, ada lagi mungkin yang mau menjelaskan pangsa pasar. Target Pangsa pasar bisa. Iya, target. Boleh lah. Jadi kalau target sasaran itu termasuk dalam pangsa pasar. Pangsa pasar itu seperti lingkungannya sih, lebih ke lingkungan dalam pasar ya, lingkungan suatu pasar yang sesuai dengan atau yang serumpun, yang sejalan dengan kondisi perusahaan kita.
Misal kayak kita perusahaan itu bergerak di bidang jasa, berarti kita harus melihat pangsa pasar di bidang jasa. Jadi kayak uh, berapa sih perusahaan yang berdiri juga di bidang yang sama gitu. Dan juga selain lingkungan kompetitor juga lingkungan konsumennya juga. Jadi konsumennya juga itu dilihat apakah banyak yang berminat yang sebelumnya dia itu menggunakan jasa tersebut. Ya tadi seperti jasa ekspedisi, kalau misalnya kita mau bikin ekspedisi kita harus tahu pangsa pasarnya di JNT, JNE, kemudian di Si Cepat itu memang benar-benar mereka itu menggunakan jasa pengiriman tersebut. Jadi kita bisa berkaca dari pangsa pasar yang ada. Gitulah. Nanti kalian bisa lihat sendiri definisinya terkait pangsa pasar, berarti terkait kondisi lingkungan pasti pasar yang sesuai bidang usaha kita. Nah, kalau di sini itu berarti bagaimana bisnis perusahaan bersaing dalam pasarnya gitu. Jadi lihat bersaingnya itu seperti apa. Apakah JNT, JNE itu mereka bisa bersaing dengan baik? Ataukah dengan persaingan tersebut mereka masih bisa beroperasional dengan baik? Sampai saat ini juga masih baik-baik aja kan. JNT masih ada, JNE masih ada, kemudian Secepat, tambah lagi malah ada Shopee Express gitu, malah nambah-nambah setiap hari. Setiap periode ada tambahan-tambahan jenis ekspedisi baru, berarti kan pangsa pasar itu ada potensi. Gitu. Kemudian yang kedua, produk atau jasa apa yang ditawarkan. Ini harus jelas produknya apa. Berarti ini jasa pengiriman barang gitu. Contohnya. Dan yang ketiga, pelanggan sasaran mana yang harus ditawari. Nah, ini tadi terkait sasaran. Sasaran itu berarti ya bisa dari segi demografi, misalnya dari orang yang suka belanja, yang konsumtif itu berarti kisaran umur 17 tahun sampai 30 tahunan, karena mereka itu suka belanja online, itu misalnya. Jadi ada klasifikasinya tertentu. Sebenarnya untuk menentukan sasaran itu semakin mengkerucut itu akan semakin baik. Jadi kita nggak akan sulit jika kita menentukan sasaran. Kayak saya mau jualan misal jualan makanan, dan ini sasarannya seluruh orang di Cirebon. Nah itu akan sulit dibandingkan jika kita menentukan sasaran lebih spesifik. Seperti misalnya umurnya berapa, kemudian pekerjaannya apa, kemudian atau kebiasaannya itu juga bisa. Misal dia umurnya 25 tahun sampai 40, misal pekerjaannya pegawai swasta dan dia itu misalnya bukan di rumah sendiri melainkan ngekos. Nah, itu bisa dibuat sasaran pelanggan. Jadi kalau kita mau bikin usaha itu harus membuat sasaran yang lebih spesifik lagi. Itu lebih baik. Kemudian yang keempat, itu bagaimana mendistribusikan sumber daya yang dimiliki dalam perusahaan tersebut. Tetapi untuk di level unit bisnis, mendistribusikan sumber daya berarti memberdayakan sumber dayanya. Jadi diberdayakan dengan baik, tugas-tugasnya harus sesuai dengan kemampuan dari si karyawan itu sendiri dan tujuan perusahaan. Jadi harus sinkron, bersinergi dengan baik. Selanjutnya untuk level strategi yang ketiga ada level fungsional. Ini terkait dengan strategi dalam kerangka fungsi manajemen yang dapat mendukung strategi level unit bisnis. Jadi kalau kita bahas fungsi-fungsi ya tadi itu perencanaan, terus pengendalian, leadership juga termasuk. Kan kemarin di awal udah bahas tentang fungsi-fungsi manajemen yang sangat bervariasi. Nah ini kalau level yang ketiga itu level fungsional terkait fungsi manajemen yang digunakan untuk penyusunan strategi.
Jadi berbagai aspek. Misal di sini ada aspek riset pengembangan keuangan, produksi operasional, pemasaran, dan sumber daya manusia. Jadi dihubung-hubungkan antara level fungsional dengan ke aspek ke beberapa bidang tadi itu, bagian keuangan, produksi. Jadi setiap bidang harus ada fungsi manajemennya. Dari mulai perencanaan, pengendalian, leadership, sampai pengimplementasian gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Karena manajemen itu teori ya, jadinya pasti kebanyakan banyak tulisan ya. Kalau bukunya itu nggak ada hitung-hitungannya, tapi kebanyakan tulisan, cerita, analisis, dan identifikasi. Nah, kemudian selanjutnya ada faktor penentuan strategi. Jadi faktornya itu yang pertama peluang pasar. Peluang pasar itu dilihat dari kondisi pasar saat itu gimana, apakah baik atau tidak jika kita membuat produk atau jasa yang akan kita rencanakan. Biasanya peluang ini bisa didapatkan dengan kita melakukan riset. Makanya kenapa ada beberapa perusahaan yang penting ada bagian risetnya. Biasanya riset and development atau bagian business and development. Jadi mereka itu bisa menganalisis di pasar itu apakah potensi atau tidak dengan kita membuat suatu strategi seperti ini gitu. Jadi dilihat kondisinya seperti apa. Riset itu bisa dilakukan dengan survei, kuesioner, wawancara, atau mungkin dengan pengumpulan data-data tertentu yang bisa dilakukan dari internet atau mungkin dari sumber-sumber terpercaya. Jadi bisa kita lihat analisis lah. Dan yang kedua itu sumber-sumber dan kompetensi perusahaan. Sumber-sumbernya dan kompetensi berarti tentang pihak-pihak atau karyawan-karyawan yang ada di dalam perusahaan yang kompeten. Jadi semakin kompeten semakin baik. Karena kalau kompeten itu kan penting juga. Makanya kenapa karyawan atau pekerja itu harus diseleksi dulu melalui proses rekrutmen dengan bertahap-tahap itu biasanya supaya bisa mendapatkan karyawan yang kompeten. Karena karyawan kompeten dia akan paham, akan bisa bekerja dan bisa membuat atau bermanfaat bagi perusahaan. Dan itu akan menentukan strategi juga. Menentukan strateginya. Kalau misalnya semakin kompeten, berarti biasanya dia akan semakin kreatif, dan semakin kreatif, maka perusahaan akan semakin maju gitu. Jadi saling berkesinambungan dan saling memiliki pengaruh. Kemudian yang ketiga, aspirasi dan nilai perseorangan. Jadi ini aspirasi itu pendapat, dan ini termasuk dengan pendapat. Karena kalau orang yang bisa pendapat. Biasanya kalau orang yang mengeluarkan pendapatnya dia itu sudah memiliki pengalaman atau sudah pernah sudah ada gambaran gitu. Jadi dari pengalaman dia akan belajar dan bisa sebagai dasar untuk penentuan strategi. Karena sudah pernah terjadi sebelumnya gitu. Jadi bisa dipertimbangkan pendapat-pendapat orang yang sudah berpengalaman. Dan yang terakhir itu ada kewajiban sosial. Kita lihat di sini kewajiban sosial. Faktor penentu strategi ada kewajiban sosial. Nah, seperti memberikan pertolongan bagi perusahaan atau organisasi lain yang membutuhkan bantuan. Berarti ini terkait dengan pihak-pihak yang bekerja sama biasanya. Tapi kalau sosial juga bisa, pihak-pihak yang tidak bekerja sama juga bisa. Ini yang tadi saya sebutkan, CSR, Corporate Social Responsibility, itu juga bisa dijadikan salah satu contoh. Jadi CSR itu biasanya sering dilakukan oleh perusahaan besar untuk melaksanakan kewajiban sosial perusahaan. Ada juga yang bilang kalau CSR itu wajib untuk perusahaan yang besar, tapi ada juga yang nggak semua perusahaan itu ada. CSR itu contohnya apa ya? Contohnya seperti misalnya kalau si perusahaan Danone, kalau nggak salah waktu di iklan itu pernah ada yang program membuat apa ya, yang di daerah terpencil itu
mencari sumber air, terkait dengan pencarian sumber air gitu kalau nggak salah. Waktu itu di daerah terpencil, entah itu Papua atau mana gitu, itu salah satu program yang dibuat oleh Danan Aqua tentang pencarian sumber air gitu kalau nggak salah. Nah itu salah satu bentuk kewajiban sosial yang dilakukan perusahaan yang disebut CSR biasanya. Dan juga ya pokoknya ada banyak lah yang sering kita lihat di TV gitu, yang penanaman tanaman, kemudian ada juga yang bagi-bagi apa gitu. Itu salah satu bentuk tanggung jawab sosial perusahaan. Sebenarnya ini juga harus dilakukan sih, tapi biasanya kalau CSR itu akan ada subbabnya sendiri di bagian manajemen pemasaran. Kita masuk ke model strategi. Ada 3, yaitu strategi linear, adaptif, dan interpretatif. Kalau linear itu memfokuskan pada persaingan antara organisasi atau perusahaan. Jadi pimpinan itu merencanakan bagaimana menghadapi pesaing untuk mencapai tujuan. Jadi dari perusahaan, langsung dari organisasi ke pesaing linear. Sedangkan kalau strategi adaptif itu berarti dia adaptif ya. Adaptif itu berarti adaptasi. Kita ambil dari kata-kata adaptasi, berarti perusahaan beradaptasi atau menyesuaikan keinginan konsumen. Kalau linear tuh lurus sejalan, berarti dia itu dari perusahaan sendiri yang merencanakan untuk mencapai tujuan. Tapi kalau si adaptif ini dia harus beradaptasi dulu dengan keinginan konsumen untuk yang nantinya akan bisa mencapai tujuan perusahaan. Jadi dia jalannya dengan memperhatikan keinginan konsumen, beradaptasi, gitu, menyesuaikan. Tapi kalau linear tuh nggak menyesuaikan, tapi dia membuat perencanaan sendiri atau strategi sendiri, gitu. Itu ada strategi yang pertama. Bedanya strategi linear dengan adaptif. Sedangkan untuk strategi interpretatif, ini menyampaikan maksud dan tujuan organisasi melalui perwakilan yang ditugasi dengan harapan dapat mendorong pemegang saham untuk menyokong organisasi atau perusahaan tersebut. Berarti ini biasanya kalau strategi interpretatif itu untuk perusahaan yang besar yang udah ada pemegang sahamnya atau investor. Ini strategi yang dilakukan itu dengan pihak ketiga. Jadi dengan perwakilan. Jadi bukan perusahaannya sendiri yang menyampaikan sesuatu atau menjalankan suatu kegiatan, melainkan dengan pihak ketiga atau perwakilan yang ditugaskan. Gitu. Karena di sini ada pemegang saham, itu biasanya tujuan dari perusahaan untuk supaya pemegang saham itu bisa berinvestasi. Gitu. Jadi bedanya linear adaptif interpretatif. Kalau linear itu strateginya dibuat oleh perusahaan langsung untuk tujuan yang mencapai tujuan, sedangkan adaptif itu strateginya itu ditentukan berdasarkan keinginan konsumen, jadi disesuaikan keinginan konsumennya biasanya melalui riset untuk mencapai tujuan. Sedangkan untuk yang strategi interpretatif itu adalah dengan pihak ketiga atau perwakilan dalam menjalankan suatu strategi. Gitu. Mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Jadi tadi hari ini kita sudah membahas 2 materi terkait perencanaan dan strategi. Dan strategi itu termasuk dalam tahap perencanaan. Kalau perencanaan kan dia itu cara membuat suatu penyusunan program, sedangkan untuk strategi itu programnya. Jadi di dalam strategi itu sudah ada keunggulan yang dijelaskan, sudah menentukan suatu keunggulan. Nanti tujuannya untuk bersaing tentunya, untuk bisa
kompetitif. Mau Bu? Iya, gimana? Mau nanya apa? Sukma, Galim. Ya. Aku tanya sih. Ibu kan tadi di bagian perencanaan pernah bilang ada perusahaan yang tidak membuat perencanaan tuh, sebuah perencanaan. Ada nggak sih contoh perusahaan yang tidak membuat perencanaan atau bahkan tidak membutuhkannya gitu tuh? Yang membutuhkannya ya. Biasanya kalau perusahaan yang tidak menggunakan perencanaan atau tidak, itu biasanya perusahaan yang perusahaan kecil sih. Karena sebagian besar perusahaan itu ada perencanaannya. Karena tadi kita kan sudah membahas tentang jenis-jenis perencanaan, ada yang perencanaan apa secara garis besar, spesifik, spesial gitu ya. Minimal perusahaan itu pasti punya perencanaan garis besar. Misalnya dia ingin membuat suatu program apa gitu, walaupun nggak mendetail. Kalau perusahaan yang tidak ada perencanaan sendiri itu sangat sedikit, dan untuk contohnya sendiri juga belum ada sih. Mungkin teman-teman ada yang bisa mencontohkan perusahaan yang nggak ada perencanaan. Seperti kayak misalnya kalian membuat berada di organisasi yang mungkin lingkupnya kecil RT gitu ya. Pasti kan itu juga ada perencanaannya. Walaupun cuman kayak nanti kemungkinan bulan Agustus akan ada lomba 17 Agustus gitu. Nah, itu kan sudah bagian dari perencanaan yang jenisnya itu general, perencanaan secara garis besar. Jadi nggak dikasih tahu spesifik tentang tanggalnya berapa, jam berapa, kemudian biayanya berapa. Nah, dengan kata-kata nanti akan ada event di bulan tertentu aja itu udah suatu perencanaan. Jadi kalau menurut saya sendiri sebenarnya tidak ada sih. Dan untuk mencontohkannya itu belum. Kalau saya tidak punya contoh perusahaan yang tidak ada perencanaannya. Cuman itu hanya asumsi saya aja yang ada lah. Mungkin ada yang nggak ada perencanaannya gitu. Tapi kalau secara detailnya atau yang saya cari itu belum nemu perusahaan apa yang nggak ada perencanaannya. Gitu. Minimalnya mereka pasti punya perencanaan general. Yang maksud saya tadi tidak ada perencanaan, mungkin lebih ke perencanaan yang spesifik. Seperti kan harusnya untuk yang namanya perusahaan itu perencanaannya itu harus lebih detail lagi. Seperti misalnya nanti tahun depan kita akan membuat mungkin restruktur organisasi yang dimana ketua divisinya itu dibagi menjadi 5, keuangan, SDM, produksi. Kemudian nanti produksi ada berapa staff, SDM berapa staff, keuangan berapa staff gitu. Harusnya kan perusahaan seperti itu lebih detail. Cuma mungkin ada beberapa yang tidak direncanakan seperti itu, jadi tidak detail. Cuman hanya sekedar perencanaan general aja. Jadi yang saya maksud tadi lebih ke perencanaan yang terperinci. Begitu paling. Kira ada yang mau nambahkan atau belum cukup jelas dari Sukma? Gimana? Putus-putus. Gimana? Masih putus-putus? Sudah cukup jelas atau ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, siap. Yang lain mungkin ada yang mau menambahkan loh ya. Jadi kalian tidak perlu bertanya, kalian cukup menambahkan juga sudah bagus. Misalnya kalian punya suatu contoh apa gitu, contoh perusahaan yang dia itu punya strategi bagus nih, gitu. Atau mungkin yang tadi kita jelaskan beberapa terkait dengan jenis-jenis level-level dari strategi, gitu kalian mungkin bisa ada yang punya contoh bagus gitu. Misal kalau level fungsional tuh contohnya perusahaan ini, perusahaan itu. Kalau misalnya yang kita akan mudah pelajari contoh-contoh strategi atau
Perencanaan itu biasanya perusahaan-perusahaan besar yang mereka itu sering sekali sharing tentang strategi mereka, atau biasanya ada banyak artikel yang ada di Google terkait strategi perusahaan tersebut. Dan itu juga salah satu strategi perusahaan untuk memberikan info kepada konsumen ataupun investor dengan menerbitkan suatu artikel. Jadi strategi yang dilakukan tuh diterbitkan di artikel untuk diberitahu gitu. Misalnya kayak perusahaan Pertamina telah melakukan suatu program menanam tanaman di pinggir pantai gitu. Nah, itu kan salah satu bentuk CSR atau bentuk informasi yang nantinya akan bisa dijadikan suatu strategi bagi perusahaan untuk bisa berinvestasi di dalam situ perusahaan Pertamina gitu. Itu strategi menggait investor. Atau mungkin perusahaan membuat artikel, membuat program untuk periksa kesehatan gratis. Nah, itu juga salah satu strategi untuk menarik investor juga untuk berinvestasi, atau menarik konsumen kalau ternyata benar menarik konsumen untuk menilai positif si perusahaan tersebut, sehingga konsumen akan lebih tertarik atau respect ketika dia ingin menggunakan jasa atau produk dari perusahaan tersebut. Gitu. Biasanya itu strategi-strategi itu akan mudah sekali kita temukan di internet lah, di Google, dicari, karena itu biasanya ditunjukkan, diinformasikan perusahaan besar, dan biasanya itu juga udah ada websitenya sendiri, apalagi perusahaan besar seperti Unilever, Indofood, kemudian ada juga perusahaan lainnya, properti, atau semen, perusahaan semen kayak semen yang itu semen 3 roda gitu, semen-semen yang masuk ke dalam Bursa Efek Indonesia itu kan termasuk perusahaan besar ya, yang dia itu ada investornya. Nah, itu biasanya mereka ada kewajiban untuk melaporkan kinerja perusahaan di dalam di dalam Bursa Efek itu. Jadi mereka punya suatu laporan keuangan dan juga laporan-laporan kinerja lainnya. Nggak cuma keuangan aja, tapi ada kegiatan apa saja yang sudah dilakukan dalam periode 1 tahun. Itu bisa di situ dalam informasi tersebut itu ada ada rincian strategi yang sudah dilakukan apa saja, baik dari berbagai bidang, dari bidang pemasaran, kemudian operasional, dan pengeluarannya berapa, penjualannya berapa, maupun dari struktur organisasinya yang digunakan, yang diberdayakan berapa. Nah, itu ada kewajiban untuk melaporkan, makanya kita bisa melihat informasi di website. Itu biasanya untuk perusahaan besar, tapi kalau perusahaan yang masih belum terbuka gitu, biasanya itu akan sulit kita melihat untuk analisis. Tapi kalau kita nih kuliah biasanya mempelajari perusahaan yang sudah besar itu, yang sudah melaporkan, biar kita paham dan ada gambaran terkait strategi-strategi yang sudah digunakan oleh perusahaan. Gitu, supaya kita bisa pintar menganalisis dan mengetahui bentuk-bentuk strategi yang bagus. Biasanya nanti akan dipelajari kalau ada mata kuliah itu strategi manajemen strategi itu ada sendiri nanti terkait dengan penyusunan yang lebih spesifik lagi. Kalau ini mah hanya sekedar gambaran aja terkait apa itu strategi dan jenis-jenisnya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan lagi? Apakah jualan Apakah apa? Ya, Fajar. Ya, Fajar dulu, apakah Fajar. kalau merek tuh termasuk strategi nggak sih, Bu? Kayak jual merek tuh, Bu. Kayak dia cuma menampilkan sebuah merek doang, Bu. Kok bisa se-booming itu? Ya, itu pintar, pertanyaannya bagus. Benar, jadi merek itu termasuk strategi juga. Karena nanti ada yang namanya brand image dan equity. Kalian akan pelajari itu brand image. Jadi gimana cara kita membentuk brand image yang baik. Karena kalau brand itu kan menentukan image perusahaan kan. Nah, untuk bikin brand juga itu kan berarti masuknya ke logo ya. Kalau brand itu kan bisa pertama mungkin ke namanya, kemudian kedua dari logonya. Dan untuk menentukan logo aja itu sebenarnya susah. Menentukan logo aja tuh biasanya harus dilakukan riset dulu. Riset logonya mau yang seperti apa sih? Dan untuk menentukan logo kita harus tahu ini perusahaan bergerak di bidang apa, jasa atau produksi. Terus kita harus ke logo itu harus benar-benar menggambarkan perusahaan tersebut dan tujuannya, biasanya gitu.
Jadi nggak cuma asal nyomot kita lihat gambar di Google di copy paste gitu, enggak. Biasanya juga harus butuh tim desain juga. Tapi tim desain aja juga nggak apa namanya nggak harus tim desain aja, karena desain kan cuma gambar aja. Tapi kita harus menentukan, itu yang susah. Kayak misal warnanya juga. Nah, warna itu sebenarnya ada maknanya juga loh, warnanya. Kalau kalian belajar di manajemen, nanti kalian akan mempelajari tentang makna dalam membuat logo. Kayak misal warna merah itu maknanya apa. Kalau yang saya ingat itu, kayak warna oranye itu berarti dia itu menandakan semangat yang tinggi. Semangat tinggi. Biasanya kalau oranye, dia itu kalau nggak salah semangat dan agresif. Nah, itu kalau yang kita tahu untuk warna oranye sendiri itu digunakan di perusahaan Shopee. Nah, Shopee itu kan logonya warna oranye. Nah, mungkin kenapa dia menentukan oranye, karena mungkin dia ini ingin menguasai pasar. Gitu. Dan dia lebih agresif lagi menguasai pasar. Ya, terbukti dia selalu melakukan promo-promo. Nah, itu Shopee oranye. Kemudian ada lagi kuning. Kuning juga. Kuning itu jiwa muda. Kalau yang saya baca itu kemarin jiwa muda. Nah, kalau contoh logo yang gambarnya kuning itu IM3. Nah, IM3 itu mungkin dia ingin menonjolkan atau dia itu mungkin fokusnya kepada kaum-kaum muda gitu ya. Kita lihat aja di logo gambar-gambar kartu perdana itu kan anak-anak muda kan. Nah, jadi sebenarnya untuk menentukan logo brand itu juga bertahap. Jadi nggak asalan kita itu bikin brand. Dari pertama dari warnanya, kemudian namanya juga, pasti nama juga penting juga, harus didiskusikan. Selain warna juga bentuknya juga biasanya ada maknanya juga tuh bentuknya. Gitu. Kayak misal kita juga kan sering melihat ada rebranding atau perubahan brand. Nah, itu juga kan biasanya perlu memakan waktu lama, seperti kereta api ya. Kereta api itu kan brandnya sudah berubah berapa kali itu. Kalau sekarang kan brand kereta api cuman KAI gitu ya, KAI. Sedangkan kalau dulu itu kan pasti ada perubahan. Nah, kalian bisa lihat di Google itu perubahan brand-brand. Nah, itu ada makna tersendiri dari logo tersebut. Dan itu juga biasanya pakai riset. Kalau di dulu waktu saya kuliah juga sempat diceritakan tentang ternyata untuk membuat logo itu juga harus ada risetnya, terus timnya juga harus ada. Jadi bisa dari tim pihak internal maupun eksternal terkait dengan pembuatan suatu brand. Apalagi kalau perusahaan besar. Jadi kalau misalnya kalian mau buat brand itu memang harus benar-benar diskusikan dengan baik dari pihak kalian sendiri internal maupun mungkin survei dengan orang-orang. Jadi ada strategi membuat brand tuh kalian harus survei dulu mungkin ke 10 orang atau ke 20 orang dimintain pendapat tentang brand ini, kira-kira ini cocok nggak ya gitu. Mungkin dari pendapat itu, survei itu kan kita bisa tahu pemikiran orang terkait dengan brand yang sedang kita rancang gitu. Jadi dari pemikiran, dari pendapat orang lain itu bisa dijadikan suatu dasar kita membentuk suatu brand. Baik itu warnanya maupun namanya maupun dari bentuk desainnya. Gitu. Makanya nanti biasanya akan muncul brand image atau image brand yang bagus. Nah, itu sih. Baik Bu, terima kasih. Oke, sama-sama. Ada lagi mungkin siapa? Diki tadi? Iya Bu, mau nanyain strategi. Strategi apa yang cocok dilakukan jika perusahaan pesaing melakukan banting harga atau diskon? Terima kasih. Strategi yang cocok kalau perusahaan itu banding harga atau diskon. Berarti biasanya di bidang retail ya, jual beli produk. Nah, kalau misalnya strategi apa ya, kalau misalnya kita tanya strategi apa itu biasanya memang sebelum kita menentukan strategi apa itu kan ada tahap-tahapnya tadi. Kita harus bertahap dan kita juga nggak bisa menentukan strategi itu sendirian. Kecuali kalau memang benar-benar itu adalah usaha kita sendiri ngelakuin, terus nggak ada orang lain, kita sendiri yang jualan. Itu biasanya kita sendiri yang mikir kira-kira gimana caranya supaya kita ngalahin dia gitu. Tapi sebenarnya untuk strategi itu bagusnya memang harus dibuat secara tim.
secara tim, jadi nggak dari diri sendiri. Karena di sini juga ada beberapa faktor penentuan ya, seperti dari pendapat orang lain, juga sumber-sumber dan kompetensi perusahaan. Nah, ini karena ada kompetensi perusahaan itu kan berarti menyangkut sumber daya manusia yang ada di dalam perusahaan, harus kompeten. Dan dia biasanya harus ahli di bidang penyusunan strategi. Nah, kalau yang kompetensi orang, kalau misalnya secara teori kan memang banyak, tapi kalau yang secara praktisi, dia harus berpengalaman di bidang jual beli produk, menjual produk. Jadi dia harus berpengalaman yang sebelumnya udah pernah di dalam situasi yang sama. Kalau misal dia lagi di dalam situasi menjualnya produknya itu susah karena pesaingnya itu banting harga atau apa gitu yang mungkin dikira, tapi sebenarnya walaupun perusahaan lain kita melihat dia itu banding harga atau diskon, tapi belum tentu pendapatan dari si perusahaan itu sesuai, jadi tujuannya tercapai. Kita kan nggak bisa mengukur kesuksesan si perusahaan itu dari segi dia itu dapat ngasih diskon banding harga gitu. Kita nggak bisa melihat dari situ gitu. Malah bisa jadi kalau perusahaan tersebut diskon, malah si perusahaan itu sedang mengalami kerugian, misal turunnya penjualan sehingga harus dilakukan diskon. Jadi sebenarnya itu nggak, kalau misalnya ada yang diskon terus kita merasa tersaingi, itu sebenarnya bukan menjadi tolak ukur kita harus membuat suatu harus yang lebih gitu. Tapi nggak apa-apa kalau memang kita merasa kalau dia diskon kita harus ini, tapi sebenarnya bukan menjadi tolak ukur kalau dia diskon kita harus diskon gitu. Kita nggak harus melakukan hal yang sama. Sebenarnya ada sih istilah strategi ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Kita bisa amati dulu kalau memang itu benar-benar terbukti terbukti ampuh ya. Misal dia diskon tuh rame banget yang beli rame terus benar-benar sukses. Nah, kita bisa amati dan kita bisa meniru, tapi kita bisa memodifikasi. Jadi menirunya tuh nggak yang sama plak, tapi kita modifikasi si gayanya. Misal kalau dia itu offline, kita ditambahin dengan promosi online, atau mungkin kita bisa menambahi dengan strategi getok ular. Getok ular tuh kayak kalau istilah di manajemen tuh word of mouth bahasa Inggrisnya. Getok ular tuh bahasa Indonesianya, atau dari mulut ke mulut. Jadi kita mempengaruhi, sistemnya kita mempengaruhi orang lain. Misalnya kita mempengaruhi A, terus nanti A mempengaruhi B mempengaruhi C, dan seterusnya. Karena itu sebenarnya, itu kalau getok ular itu salah satu, itu sebenarnya terbukti udah beberapa riset yang mengatakan bahwa itu terbukti yang paling ampuh ya, strategi yang paling ampuh dalam mempengaruhi orang, yaitu dengan word of mouth atau getok ular. Jadi kita mungkin bisa pakai strategi itu, kita mempengaruhi satu orang dan kita harus bisa membuat cara orang tersebut bisa mempengaruhi yang lain. Karena kalau dari mulut ke mulut itu akan cepat sekali nularnya. Kayaknya kayak misalnya kita mau makan, kita beli di restoran enak, terus kemudian kita ngomong ke temennya, dan temennya pasti pengen lagi, terus temennya ngomong yang lain. Nah, itu sebenarnya lebih cepat dalam mempengaruhi orang lain gitu. Jadi kita bisa melakukan tadi ATM, amati, tiru, dan modifikasi, atau mungkin dengan strategi yang lain yang lebih sederhana tapi bisa mempengaruhi orang lain. Tapi dan bukan berarti yang tadi itu yang kata si Diki, dia itu strateginya besar potong harga itu terbukti sukses, itu bukan menjadi tolak ukur. Jadi sebenarnya jangan terlalu terancam dengan kondisi seperti itu. Kita bisa lah dengan strategi lain mengalahkan si orang tadi itu yang, atau usaha tadi itu yang menawarkan diskon gitu. Mungkin bisa ditiru, dimodifikasi, atau mungkin dengan strategi lain, dengan mempengaruhi orang, atau mungkin dengan promo lainnya gitu sih. Jadi nggak ada strategi tertentu yang terbukti bisa mengalahkan si strategi potongan harga tadi gitu. Masih banyak cara lah. Ibu, mohon maaf dipotong Bu jamnya. Ya. Oh iya ya, kuliah ya? Oke, siap. Jadi cukup ya sampai sini ya kita perkuliahannya. Nanti kita ketemu lagi insya Allah minggu depan. Takutnya Pak Putra nunggu.
Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Sama.